Semangat pagi Pak Deki. Selamat pagi, Pak Alam dari Pontianak. Luar biasa nih. Ini kita sekitar 40 marketing menonton Pak ya. Oh, luar biasa. Halo, selamat pagi Ya. Pontianak. Ah, Luar biasa Pontianak ya. Oke, baik kita mulai saja acaranya. Silakan Pak Vicky. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi ini kita Advent Class 8 Januari, Rabu 8 Januari 2025. Pada Advent Class kali ini akan dibawakan oleh Pak Deki sendiri selaku Head of R&D TPFX Indonesia ya. Nah, judulnya pada kesempatan Advent Class kali ini adalah 4 strategi melepas jebakan locking. Kurang lebih seperti itu ya Pak Deki ya. Betul. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu bisa dilangsung mulai aja Pak Riki ya. Oke, baik. Nah, tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan sedikit profil dari Pak Riki. Pak Riki ini berpengalaman sejak dari tahun 2022 ya, tampak seperti di layar. Pak Riki ini juga spesialis dari technical analysis. Dia juga punya channel YouTube yang judulnya VS 1591 Trading System. Beliau juga kreator dari eh, di channel YouTube yang Rahasia Keuntungan ini. Pak Deki juga sebagai speaker di Digital Financial Literacy Kementerian Kominfo Republik Indonesia dan yang tadi sudah saya disebutkan juga Head of R&D di TPFX Indonesia. Slide berikutnya inilah foto atau publikasi dari yang sudah dicapai oleh Pak Deki ya. Ini wajib ada foto dengan Pak Yusuf Kala nih Pak Deki. Betul. Ini baru saya lihat juga nih yang slide kedua ini Pak Deki. Iya, Jadi ini adalah bukti-bukti pencapaian dari Pak Deki sendiri ya. Ya mungkin ini aja sedikit profil dari Pak Deki. Kita langsung mulai aja di advance kelas ini Pak Deki. Tadi dengan judul strategi melepas jebakan locking. Mungkin banyak di sini tim sales yang berjumpa juga dengan klien atau calon nasabahnya yang mungkin masih terjebak dalam strategi atau locking ini Pak Deki ya. baik. Untuk mempersingkat waktu dan tempatnya dipersilahkan Pak Deki. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Oke, bagaimana suara saya clear di sana jelas ya Pak ya? Ya, aman Pak. Oke, clear Pak. baik, terima kasih. Di sesi kesempatan untuk pagi hari ini di Advance Class, kita akan membahas tentang 4 strategi melepas jebakan locking. Nah, terkadang kita membuka lockingan, kenapa semakin rugi ya? Oke, baik. Kita lihat di sini. Pernahkah mengalami hal-hal seperti ini di saat trading? Ini ketika harga mulai terjadi break di sini ya. Terjadi break, lalu biasanya seorang trader akan berpikir, ini sepertinya break low nih. Oke, saya rasanya cocok nih kalau open sell di sini. Ya udah, oke, saya buka sell 1 lot. Lalu kemudian ketika sudah buka sell, harga malah bergerak naik. Mulai seorang trader ini mulai mengkerutkan kening. Kenapa di sell tetapi harganya malah naik ya? Lalu kemudian ketika terjadi kenaikan yang lebih tinggi, dia betul-betul merasa panik. Lalu sesuai dengan literasi yang umum didapatkan oleh seorang trader, kalau misalnya sedang sell, harga ke atas, udah buang aja sell-nya. Kita lakukan cut and switch. Akhirnya dia ubah, buang sell-nya, dia langsung buy 2 lot. Buy lebih besar lotnya daripada sell yang tadi. Ya. Lalu kemudian harga naik ya. Ini penyakitnya trader biasanya suka senyum-senyum sendiri nih di depan laptop ya. Dia senyum-senyum ketika program. Ini bahaya ini. 3S nih ya, senyum-senyum sendiri. Karena ketika buy harganya naik ya. Lalu kemudian dalam perjalanannya ternyata harga kembali terkoreksi.
dia mulai tarik nafas, ya. Dia berusaha tenang bahwa ini tidak mungkin cut and switch. Sepertinya saya harus tenang. Mungkin ini hanya sekedar koreksi, ya. Lalu kemudian ketika harga semakin ke bawah, dia malah emosi, ya. Dia emosi, lalu kemudian dia close semua posisi buy-nya itu. Close all, ya. Di cut loss sama dia. Lalu kemudian dia berpikir, ini betul-betul sepertinya confirm mau ke bawah. Ya sudah ya, ini sudah break low juga. Akhirnya dia memutuskan, ya sudahlah ini memang betul-betul mau ke bawah. Lalu kemudian ketika open sell 2 lot, harga malah ke atas ya, mulai keringat dingin. Karena dua posisinya tadi sudah bermasalah, sekarang ada posisi ketiga. Harga ke atas, seorang trader mulai keringat dingin. Semakin ke atas, asam lambung terasa ya. Ini seperti itu. Lalu kemudian ketika asam lambung terasa, tiba-tiba muncul informasi akan ada info news data. Diforecastkan katanya akan naik, ya. Lalu kemudian, bahaya nih, ya sudah kita cut and switch saja. Akhirnya open buy 2 lot, ya. Sell posisi yang di bawah ini dibuang. Lalu kemudian harga sempat ke bawah sedikit karena yakin forecastnya naik, maka dia average, dia buka lagi buy 2 lot. Setelah dirilis harga, ternyata harga turun ke bawah. Dan tiba-tiba nasabah telepon. Pernahkah mengalami hal-hal seperti ini, teman-teman? Ini rasanya umum sekali terjadi. Tapi percayalah, orang yang pernah mengalami kondisi seperti ini, insya Allah nih ke depannya bakal jadi trader hebat ini. Ya, artinya dia pernah mengalami lika-likunya bagaimana market ini membuat dia seperti jet coaster ya. Dia merasa apa namanya diombang-ambing di sana. Makanya tidak tidak salah kalau saya sekarang seringkali dalam seminar-seminar saya mengatakan kepada semua peserta selamat datang di klub jantung sehat ya. Seperti saya sering mengatakan demikian kepada para audien. Oke, kalau berbicara sesuai dengan tagline kita di kesempatan pagi hari ini, bahwa eh, ini adalah kita membahas tentang locking posisi. Ya, locking posisi ini adalah salah satu risk management yang paling unik dari 3 risk management lainnya. Kita mengenal ada stop loss, ada cut and switch, ada average, dan yang keempat ini adalah locking posisi. Saking uniknya, di channel YouTube saya di Rahasia Keuntungan itu hanya satu-satunya yang diunggah menjadi video. Ya, locking ini menjadi unggah karena melepas locking itu tidak gampang. Bahkan saya belasan tahun ini bongkar pasang bagaimana untuk melakukan apa namanya locking dan mencoba untuk keluar daripada jebakan locking itu. Ya, locking yang kita sama-sama mengetahui adalah ketika seseorang melakukan open buy position, lalu kemudian harga turun ya. Lalu kemudian dia membuka sell position, artinya membuka dua posisi yang berlawanan di satu waktu, di waktu yang sama. Atau dia membuka posisi sell, lalu kemudian harga naik, pada level tertentu dia membuka buy. Seperti inilah posisi locking ya. Artinya dua posisi yang berlawanan dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Oke, kalau ditanya mengapa seseorang melakukan locking? Mungkin ada yang bisa bisa bantu jawab. Kenapa seseorang melakukan locking? Jawabannya adalah ini. Wah, ini semua pada miring-miring nih kepalanya bacanya ya. Sama seperti ketika akun lagi miring-miring kan begini juga gitu, kan? Semua digonjang-ganjing kita ya. Mengapa seseorang melakukan locking? Itu karena diliputi rasa panik, teman-teman. Intinya itu. Orang mengatakan locking itu Pak untuk apa namanya menunda kerugian. Iya, tapi ujung-ujungnya rugi gitu loh.
menunda kerugian, harusnya menunda keuntungan. Kalau menunda keuntungan, saat ini belum untung, ke depannya akan untung. Kalau menunda kerugian, saat ini menunda rugi, begitu dilepas makin rugi gitu kan. Ah, pengertian bahasanya di sana itu harus diubah tuh ya. Jadi mengapa seseorang melakukan locking itu sebetulnya karena diliputi oleh rasa panik. Oke, saya akan mengajak Anda untuk lebih mengkerucut daripada panik trigger. Apa pemicu yang membuat seorang trader panik pada saat trading? Yang pertama, strategi trading berubah-ubah. FOMO ya, fear of missing out. Kita seringkali menganalisa sebuah pergerakan harga. Kita ngobrol dengan nasabah, misalnya kita mengatakan begini, Pak, ini sebetulnya kalau memang memang ini momennya saat ini sedang berada di sini. Tapi kalau harga sudah mencapai level X misalnya, kita nanti baru sell di sini, Pak. Jadi kita tunggu dulu harga naik ke atas, baru kita sell di sini. Banyak sekali nasabah ataupun di antara kita berpikir kalau emang dia mau ke sana, kenapa kita nggak nge-buy aja dari sekarang? Logikanya begitu ya. Kan banyak yang mengatakan, Pak, kalau ini kemungkinan harga akan turun, tapi sepertinya akan naik dulu Pak ke level ini. Dia mengatakan, artinya di sini sudah jelas, ini adalah konfirmator, ini adalah level yang sudah kita analisa bahwa ini confirm di sini. Nah, sedangkan di sini, ini tidak ada konfirmasi untuk naik. Bisa naik atau juga bisa turun pada saat sedang di sini. Ya, dia mengatakan bahwa eh, apa namanya lebih baik kita buy sekarang. Nah, kalau ternyata di sini kita melakukan buy untuk menjemput sell, oke, dia harga semakin naik, alhamdulillah semakin bagus sesuai dengan analisa. Akan tetapi ketika tidak sesuai, maka posisi yang sell di sini ini adalah posisi confirm. Ini harus diketahui oleh teman-teman semua. Sedangkan posisi di sini ini adalah posisi gambling, posisi bertaruh. Artinya di sini kita hanya hanya mencoba mengharapkan harga naik dulu, memanfaatkan kenaikan harga sebelum menjemput sell. Itu namanya FOMO. Teman-teman, seorang yang bisa melepas dan keluar dari jebakan locking adalah seseorang yang memiliki sebuah metode yang pasti. Metode yang dipakai oleh dia berbulan-bulan, bertahun-tahun menggunakan metode yang sama. Tidak bisa berubah-ubah trading system. Kalau saya boleh merimain kepada teman-teman, ada seorang ahli bela diri yang bernama Bruce Lee. Bruce Lee pernah mengatakan dalam biografinya bahwa Bruce Lee itu tidak takut kalau harus duel dengan orang yang memiliki 10.000 jurus. Yang tapi dia hanya nyoba sekali-sekali aja jurusnya itu gitu kan. Tetapi justru Bruce Lee mengatakan dia itu hanya takut kepada orang yang memiliki satu jurus, tapi jurusnya itu diulang-ulang sebanyak 10.000 kali. Paham maksud saya ya? Jadi dalam trading, Anda pun juga gunakanlah metode yang Anda sampai betul-betul hafal. Kebiasaan dari metode ini. Kalau begini ciri-cirinya akan naik, kalau begitu ciri-cirinya akan turun. Ya, kalau begini ciri-cirinya akan sideways. Teman-teman harus sampai hafal, harus menyatu dengan metode yang teman-teman miliki. Oke. Lalu kemudian kita lihat panic trigger yang kedua itu adalah takut rugi atau fear of loss, teman-teman. Inilah yang membedakan antara profesional trader dengan amatir trader. Yang membedakan antara profesional trader dan amatir trader itu adalah dari cara pandang. Seorang amatir, dia berharap transaksinya di akun histori, dia berharap semua biru. Betul nggak? Pengennya biru, 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 semua biru. Itu amatir itu. Ya, pengennya semua biru, biru, biru. Sekalinya merah itu merahnya menutup seluruh biru yang pernah dikumpulkan. Itu amatir, itu takut rugi. Sedangkan profesional trader dia nggak peduli.
Apakah tradingnya biru, apakah tradingnya merah, dia nggak peduli. Yang penting secara akumulasi biru hasilnya. Ya, jadi jangan pernah takut rugi pada saat bertransaksi. Lalu kemudian tidak memiliki trading plan. Ini bahaya. Teman-teman, trading adalah sebuah bisnis. Anda mau membuka usaha apapun, ya, atau mau bekerja atau apapun lah namanya, itu semua wajib memiliki sebuah perencanaan. Berapa target yang harus dicapai, lalu kemudian berapa batasan risiko yang ditoleransi. Risiko itu bukan yang diinginkan teman-teman, tapi yang ditoleransi oleh kita. Ya, itu kita harus memiliki sebuah perencanaan. Bahkan banyak sekali itu trader, bahkan para nasabah, terus kemudian teman-teman marketing di seluruh Indonesia, itu kadang juga menghubungi saya, Pak, saya sudah menggunakan trading plan, Pak, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Akan jauh lebih tidak sesuai, teman-teman, jika Anda tanpa trading plan. Pakai trading plan saja kadang bisa meleset, apalagi tanpa trading plan. Bisa jauh lebih berantakan, teman-teman. Ya, jadi pentingnya bertransaksi dengan memiliki sebuah perencanaan sehingga kita tidak overtrade. Lalu kemudian modal trading minim. Ini saya ingin memberitahu kepada teman-teman sales di Palembang dan juga di Pontianak, ya. Memang di dalam brosur, memang di dalam flyer kita melihat bahwa bertransaksi bersama TPFX Anda bisa memulai dari modal $10. Kan begitu ya? Emang emang kita dengan masuk nasabah $10, emang kita bisa dapat 100 juta gitu komisinya? Tidak bisa, ya. Modal terlalu minim, teman-teman, itu menjadikan limited space, ruang gerak trader itu terbatas. Makanya kalau teman-teman coba tanya di Palembang, coba tanya ke Pak Vicky, coba tanya ke Pak Charlie, termasuk di Pontianak, coba tanya ke Pak Alam. Mereka orang-orang yang berpengalaman. Kalau ada nasabah masuk dan kebetulan nasabah ini adalah seorang player atau dia memang seorang yang berpengalaman dalam trading, tidak pernah dia masuk dengan modal pas-pasan, betul? Dia tahu bahwa dia tahu kapan dia harus cut loss. Dia tahu apabila ada risiko kapan dia harus average menambah posisi. Kapan dia melakukan cut and switch. Kapan dia melakukan locking. Apa yang terjadi ketika modal pas-pasan, teman-teman? Saya akan mengajak kita logika berpikir, teman-teman. Anggap saja pada saat kita melakukan apa namanya? Pada saat ada apa? eh, nasabah masuk, yuk kita sama-sama hitung. Kalau misalnya kita leverage-nya adalah 1:100. Ini tulisan saya kelihatan ya. 1:100. Ini adalah leverage-nya. LV ya, saya singkat demikian. Kalau dia masuknya satu lot, berapa margin requirement-nya? Margin requirement-nya untuk membuka satu posisi, bukan modalnya ya, maksudnya untuk membuka satu posisi, itu dibutuhkan kurang lebih $1.000 untuk satu lot. Ya. Oke, sekarang di TPFX ada 0,1 lot. Berarti kalau 0,1 lot itu sepersepuluhnya adalah $100. Untuk membuka 0,1 itu dibutuhkan $100. Lalu kemudian sekarang di TPFX juga ada mikro 0,01. Berarti margin requirement-nya adalah $10. Untuk membuka posisi 0,01 itu adalah $10. Teman-teman bisa bayangkan kalau Anda menjual berdasarkan flyer atau brosur yang ada bahwa cukup dengan masuk $10 saja Anda sudah bisa bertransaksi bersama kami. Anda bayangkan kalau ada nasabah itu masuk ya, masuk modal nilainya $10. Lalu kemudian dia entry. Apakah itu buy atau sell, dia entry, berarti mau tidak mau dia entry-nya dengan 0,01. Dan untuk membuka 0,01 itu dibutuhkan margin requirement adalah 10. Sedangkan modal dia adalah juga 10.
Berarti disadari atau tidak, orang itu sedang bertransaksi dengan mempertaruhkan 100% modalnya. Orang yang begini, maka dia akunnya cuma dua kemungkinannya. Kalau nggak jadi naga, jadi cacing. Betul. Dia duitnya bisa berkembang lebih besar, tetapi dia juga bisa jadi cacing itu duitnya. Nah, artinya teman-teman sales di sini juga harus memahami bahwa untuk mendapatkan sebuah pendapatan, kami paham bahwa seorang sales itu membutuhkan ada income ya dari komisi lot segala macam. Kalau kita mau jadi orang kaya raya, jangan cuma kaya raya 1-2 bulan. Tapi kita harus menjadi orang yang kaya raya itu lama. Nah, artinya justru dengan teman-teman memberikan edukasi yang baik kepada nasabah, bahwa kenapa nasabah harus masuk dengan modal besar, justru teman-teman sedang menyelamatkan akun nasabah. Nah, di satu sisi teman-teman menyelamatkan akun nasabah, tetapi teman-teman pun akan mendapatkan satu pendapatan yang long life. Jangan mendapatkan nasabah modal kecil lalu kemudian habis itu ngelamun cari lagi nasabah, modal kecil lagi habis, modal kecil lagi habis. Itu mau sampai kapan? Jadi teman-teman harus memahami perhitungan seperti ini. Nanti teman-teman juga untuk lebih detailnya eh, coba tanya nanti kepada Pak Vicky atau tanya ke Pak Charlie ya, ke Pak Alam. Coba tanya, ini bagaimana ini supaya saya tidak salah nih pada saat melakukan prospek ya. Oke, jadi itu adalah 4 hal yang menjadi pemicu kepanikan seorang trader ya pada saat bertransaksi. Dan kesalahan terbesar seorang trader yang sedang melakukan locking selalu berasumsi bahwa posisi locking yang sedang profit merupakan keuntungan. Benar apa betul? Betul apa benar? Ini kesalahan besar teman-teman. Seorang trader yang sedang melakukan locking, dia menganggap posisi yang lagi profit adalah keuntungan. Saya ambil contoh. Oke, ini adalah posisi sell, ya. Lalu kemudian ini adalah posisi buy. Lalu kemudian teman-teman perhatikan harga itu sedang bergerak di sini nih, sedang ke atas begini. Oke. Berarti mana yang sedang minus? Yang buy apa yang sell yang sedang minus? Berarti ini sell-nya posisinya sedang minus. Nah, lalu kemudian eh, yang buy-nya adalah sedang plus, sedang profit. Nah, banyak trader yang menganggap, wah ini buy saya sudah cuan. Wah ini buy saya sedang profit. Berarti kalau begitu saya akan ambil. Oke, ketika di sini Anda mengambil keuntungan posisi buy-nya Anda lepas di sini. Kalau harga kemudian menjemput ke sini, teman-teman, iya. Lalu setelah dilepas buy-nya, lalu kemudian harga balik ke bawah adalah sebuah keberuntungan, bukan sebuah analisa itu. Adalah sebuah keberuntungan. Bagaimana ketika Anda lepas buy lalu ke sana? Semakin lebar posisi sell Anda, betul nggak? Semakin menganga minus Anda, semakin panik Anda di dalam trading. Maka saya boleh sampaikan, dan juga ini tentunya dari pengalaman pribadi, teman-teman, bahwa ternyata berasumsi posisi locking yang sedang profit adalah kesalahan besar. Ya, jadi jangan pernah menganggap bahwa posisi locking yang sedang plus itu adalah keuntungan kita. Itu salah besar, teman-teman. Oke, ada 4 strategi bagaimana untuk melepas jebakan locking. Yang pertama itu disebut dengan accelerate. Yang kedua adalah ignoring. Yang ketiga discarding. Dan yang keempat adalah breakthrough. Oke, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat contoh satu persatu. Ya, kita mulai dari cara melepas dengan versi accelerate. Ya, apa itu accelerate? Jadi accelerate itu
melepas posisi profit dari jarak dekat. Nah, kalau tadi ada contoh di slide sebelumnya, melepas posisi profit yang sedang untung adalah kesalahan. Betul, jika Anda melepasnya terlalu jauh, teman-teman. Tetapi dalam accelerate, ini adalah cara-cara umum. Jadi cara-cara umum itu seperti ini maksudnya. Ini posisi buy, teman-teman. Lalu kemudian ini posisi sell. Nah, ketika harga balik mendekati buy, maka buy-nya Anda lepas dan dia berharap dia langsung mengejar sell-nya. Atau sebaliknya, di sini posisi sell, di sini posisi buy, lalu harga dari bawah ini tiba-tiba mendekati sell, lalu Anda lepas sell-nya, lalu dia berharap untuk mengejar buy-nya, sehingga selesai sudah ya, untuk posisi lockingan. Jadi accelerate ini adalah cara-cara umum bagaimana bisa melepas posisi profit dari jarak dekat, tetapi minimum 1 poin. 1 poin itu 1 poin gain ya, keuntungan, ditambah dengan spreadnya. Spreadnya yang sedang apa namanya, spreadnya berapa? Lalu apakah ada swap-nya nggak? Kalau ada swap ya mau nggak mau harus dihitung. Ya, tapi minimum 1 poin. Itu adalah accelerate. Jadi kalau kita ambil contoh di sini, misalnya Anda punya posisi beli, ini angkanya random ya teman-teman. Ini hanya sebuah contoh saja agar memudahkan kita pada saat apa namanya perhitungan. Posisi teman-teman punya buy di 2600, lalu kemudian ternyata harga turun. Nah, karena panik, akhirnya dibukalah di level 2595,00. Oke, lalu kemudian ternyata harga berbalik lagi. Nah, saat harga mendekati posisi yang profit, berarti di contoh di sini yang profit adalah posisi sell-nya yang lagi profit. Lalu kemudian Anda lepas. Jadi sell-nya Anda close manual di 2593,65. Artinya itu 1 poin di bawah sell ditambah dengan spread Anda harus hitung secara manual. Jadi kalau lagi trading, teman-teman coba buka juga yang di sebelah kiri di MetaTrader, itu ada namanya Market Watch. Teman-teman perhatikan berapa spreadnya, berapa bid ask-nya gitu kan. Ah, itu sambil diperhatikan. Jadi melepas itu tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Nah, kalau ada di antara teman-teman atau bahkan nasabah bertanya, Pak, kok melepasnya hanya 1 poin? Kan kita untungnya pengen besar. Teman-teman, strategi melepas jebakan locking itu bukan untuk mencari untung, tapi untuk mengembalikan equity ke posisi awal. Paham teman-teman? Makanya ketika orang yang melakukan locking lalu melepas posisi yang sedang profit, posisinya sedang jauh, dia menganggap itu adalah untung. Padahal strategi dalam melepas jebakan locking adalah bagaimana eh, kita bisa mengembalikan kepada equity kita. Ya, ini adalah cara yang pertama, accelerate untuk melepas posisi profit dari jarak dekat minimum 1 poin. Tetap memperhitungkan keuntungan, spread, dan juga swap-nya. Ya, oke, mudah ya untuk dipahami. Lalu kemudian kita lihat untuk yang kedua. Yang kedua adalah ignoring. Ignoring itu semacam apa ya? Mengabaikan, ya. Jadi ignoring membuka posisi baru, lalu mengabaikan sementara lockingan yang ada. Teman-teman, trading adalah bisnis. Jadi Anda bisa bayangkan kalau Anda punya locking, masih mending kalau berhari-hari. Ini yang berbulan-bulan loh teman-teman. Ya ditungguin, berharap harga balik gitu kan. Ini bisnis, bagaimana equity kita bisa berkembang? Bagaimana ini bisa dikatakan apa trading for living? Berarti kalau sedang locking, trading for living tidak jalan karena kita tidak minum, tidak makan, tidak bepergian segala macam ya. Karena lockingan katanya belum kejemput, jadi nggak bisa WD. Tidak begitu teman-teman. Dalam ignoring, kita ambil contoh di sini. Posisi Anda adalah sell, ya misalnya di 2595. Lalu kemudian harga naik ke 2600. Kalau saya boleh tanya, berapa selisih di antara keduanya? 5 poin. Perhatikan oleh teman-teman jarak antara buy dan sell.
Jangan melihat berapa profitnya, berapa minusnya kalau dalam locking. Tapi perhatikan jarak antara buy dan sell-nya. Nah, tetapi kalau melihat contoh dalam ignoring, ini ada sell dan buy di bawah, tetapi harga sudah terlanjur ke atas. Bagaimana strateginya? Coba teman-teman analisa ya, buka posisi baru, lalu lalu Anda bagaimana caranya memiliki target profit yang targetnya itu sama dengan selisih lockingan. Jadi Anda bisa membuka posisi di sini adalah posisi buy umpamanya setelah Anda analisa, Anda misalnya membuka buy yang kira-kira buy Anda itu posisinya sama dengan selisih lockingan. Jadi lockingannya abaikan dulu sementara. Kalau sudah terlalu jauh lockingannya. Ketika Anda memiliki profit 5 poin di sini, ketemu dengan selisih yang juga sedang minus 5 poin. Plus 5 dikurangi 5 hasilnya adalah 0. Maka equity Anda kembali. Itu yang dimaksud menunda itu di situ. Jadi bagaimana dalam lockingan itu betul-betul tujuannya adalah mengembalikan kepada equity kita. Ketika posisi sudah profit 5 poin, lalu kemudian kita tahu di bawah ini sedang minus 5 poin, Anda bisa clear all. Berarti posisi di clear semua. Itu equity sudah balik. Komisi lot pun juga dapat. Itu adalah untuk kondisi ignoring ya. Oke, kita masuk yang ketiga. Discarding. Discarding itu membuang. Jadi di sini teman-teman ketika memiliki satu keyakinan bahwa sistem yang teman-teman gunakan itu powerful ya, teman-teman bisa dengan percaya diri untuk membuang posisi yang minus. Kalau tadi membuang posisi yang profit, tapi dengan syarat hanya 1 poin saja. Kalau discarding ini membuang posisi locking yang masih minus dan membiarkan posisi yang lagi profit tetap running, tetap jalan. Oke. Anda punya buy di 2605 misalnya, ya, dan punya sell di 2600. Lalu kemudian saat ini anggap saja running di 2610 misalnya ya. Nah, di sini setelah melakukan analisa, Anda tinggal membuang posisi minusnya. Oke, sekarang saya tanya, di sini 2610 teman-teman lagi running, sedangkan posisi sell-nya pasti lagi minus nih. Oke, minus berapa berarti? 2600, harga sedang running di 2610. Berarti posisi sell-nya sedang minus 10 poin, betul ya? Sedang minus 10 poin. Nah, berarti posisi buy-nya saat dilepas, dia posisinya sedang profit berapa? Sedang profit 5 poin. Teman-teman, kalaupun teman-teman membuang $1 juta sekalipun dengan cara discarding, itu tidak mengubah equity kok. Jadi, teman-teman jangan khawatir ketika buang yang minus, buang aja. Karena kunci teman-teman melepas jebakan locking adalah jarak selisih antara buy dan sell-nya itu berapa. Ketika teman-teman di sini sudah sudah melakukan analisa, teman-teman langsung buang posisi sell-nya, lalu kemudian teman-teman biarkan posisi profit itu running, targetnya minimal sama dengan jarak lockingan. Dari 2610, tentu teman-teman di sini mengejar sampai ke 2615 supaya dapat 5 poin, lalu kemudian di sini menutup jarak lockingan ya. Teman-teman di sini mendapatkan untung 5 poin, 5 poin ditambah dengan 5 poin di posisi buy-nya menjadi 10. 10 dikurangi 10, maka hasilnya 0. Artinya di sana equity balik lagi, teman-teman. Percaya bahwa dari apa yang saya alami pribadi, kepercayaan diri itu tiba-tiba akan muncul dalam diri kita ketika equity kembali. Betul nggak, teman-teman? Ya, rasanya percaya diri itu bisa bisa tumbuh gitu ya, dan kita bisa bertransaksi akan lebih bijaksana lagi ke depannya. Jadi ini adalah cara-cara yang
bisa kita lakukan untuk melepas jebakan locking ya. Dan ini adalah strategi yang terakhir bagaimana untuk melepas jebakan locking. Inilah yang disebut dengan breakthrough ya. Breakthrough adalah membuka posisi baru di antara posisi lockingan. Nah, ini kan kadang ini yang mengesalkan, betul nggak? Punya sell di sini di 2600, punya buy di 2610. Nah, harga sedang running di tengah-tengah. Buy-nya minus, sell-nya juga minus. Inilah yang disebut dengan breakthrough. Jadi pada saat breakthrough, teman-teman jangan melihat minus dan plusnya. Percaya kepada saya bahwa ketika teman-teman berfokus kepada minus dan plus dari apa namanya dari transaksi itu akan mengganggu psikologi. Teman-teman cukup fokus saja dengan selisih yang di antara buy dan sell itu, ya. Setelah teman-teman melakukan analisa untuk metode breakthrough, jika posisi lockingan saat ini ada di tengah-tengah nih ya, di sini teman-teman analisa harga, lalu coba buka posisi baru. Setelah menganalisa tentunya, kalau teman-teman posisinya adalah buy, nah misalnya pada saat di sini dianalisa sepertinya ini mau ke atas, ketika teman-teman melakukan buy, maka maka yang dijadikan target adalah ini 2610. Artinya ketika harga ke atas seperti ini, Anda punya posisi buy di sini, maka buy yang ini Anda buang. Yang tadinya 10 poin jaraknya menjadi lebih kecil. Paham nggak maksud saya? Artinya di situ mengembalikan equity teman-teman. Atau sebaliknya, ketika teman-teman di sini setelah menganalisa dan yang diambil keputusan di sini adalah posisi sell, maka targetnya adalah sell yang di bawah ini nih. Nah, di sini. Bagaimana caranya teman-teman bisa ke sana? Ketika harga turun, maka yang tadinya jaraknya ini, yang tadinya jaraknya 10 poin seperti ini, teman-teman dengan membuang posisi sell karena punya sell baru di sini, maka jaraknya akan lebih kecil. Jaraknya jadi ini yang baru. Maka ini selebihnya kembali posisi yang ada di sini, jarak di sini, kembali kepada equity teman-teman. Ya, jadi ini adalah 4 strategi bagaimana teman-teman bisa melakukan eh, keluar dari jebakan locking ya. Jadi yang pertama tadi apa? Accelerate. Yang kedua ignoring, yang ketiga discarding, dan yang keempat adalah breakthrough ya, seperti itu. Baik teman-teman, eh, TP Efek yang ada di Palembang dan juga di Pontianak, eh, itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan sesi Advance Class ngopi ya, ngobrol pintar kita untuk edisi hari ini. Nah, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Saya izin minum ya, teman-teman. Permisi, mau tanya. Iya, silakan, Mbak. Kalau untuk yang tadi dijelaskan yang BlikTok yang terakhir tuh, yang posisi BlikTok tuh ternyata analisanya tidak sesuai. Iya, Nah, bagaimana itu ternyata kalau dia ambil buy, ternyata di ke, ke pertengahan bawah. ternyata dia turun ternyata. Baik. Oke, baik. Ini pertanyaan bagus nih. Tadi saya mundurkan slide-nya satu ya. Nah, pertanyaan dari Pak, Bapak siapa namanya ini? Cung Suryanto. Oke, tadi ditanyakan saya untuk metode breakthrough di mana harga berada di tengah-tengah lockingan. Sepertinya saya coba ambil untuk posisi beli di sini, tetapi harga malah ke bawah seperti itu. Teman-teman, dari pengalaman saya, jangan pernah punya lockingan lebih dari 2. Jadi kalau misalnya Anda saat ini punya lockingan buy dan sell, berarti itu satu pasang. Lalu kemudian Anda coba melakukan breakthrough, ya.
Dan ternyata masih salah juga. Anda harus lakukan locking lagi. Berarti itu ada 2 pasang locking. Jangan pernah punya lockingan lebih dari 2 pasang. Karena ketika ada lockingan yang lebih dari 2, secara psikologi itu sudah sangat mengganggu. Ya, jadi kalau teman-teman mau, misalnya ketika salah, Anda boleh buang cut loss biasa normal, boleh aja. Ya, jadi saya sarankan kepada Bapak tadi yang bertanya, Bapak bisa melakukan locking yang kedua, tapi tidak boleh lebih dari 2, Pak. Atau Bapak mau melakukan cut loss juga silakan. Tentu cut loss-nya itu disesuaikan dengan berapa batasan resiko yang Bapak toleransi. Ya, kurang lebih seperti itu Pak jawabannya. Oke, terima kasih Pak ya. Oke, sama-sama Pak. Good luck. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Ya, ini ada yang mau bertanya Pak Deki. Silakan Pak. Selamat pagi Pak Diki. Halo, pagi ya. Pak, saya mau tanya Pak. Jadi ada lookingan Pak, kan lookingannya itu jaraknya itu terlalu jauh ya antara sel dan buy. Sementara untuk ambil posisi baru, dananya sudah tidak cukup. Oke. Itu bagaimana Pak? Ya, posisi sell dan buy ini bisa apa namanya? Jaraknya sudah terlalu jauh, tetapi modal sudah terlalu minim ya Pak ya. Nah, betul Pak. Oke, baik. Jadi kalau ada kasus seperti ini, teman-teman, memang cuma 2. Teman-teman harus melakukan entry secara terkonfirmasi. Jadi jadi hindari dulu news teman-teman, karena itu kan unpredict ya. Jadi betul-betul teman-teman melihat daripada sisi teknikal. Betul-betul entry yang terkonfirmasi. Apa senjata atau indikator teman-teman yang paling teman-teman andalkan? Gunakan itu. Betul-betul teman-teman harus melepas. Nah, kalau posisi yang tadi Bapak yang dari Palembang bertanya, jarak sell dan buy-nya yang sudah terlalu jauh, tetapi modal sudah terlalu minim, teman-teman mau tidak mau itu harus melakukan discarding, artinya membuang salah satu posisi. Karena kalau untuk membuka posisi baru kan tadi modalnya sudah minim katanya gitu kan. Sudah tidak memungkinkan. Mau tidak mau diperhitungkanlah. Yang pertama, hitung berapa jarak buy dan sell-nya, itu yang pertama. Yang kedua, coba mulai dilepas. Yang minusnya tentunya. Lepas yang minusnya sesuai dengan sistem atau metode atau indikator yang Bapak punya. Yakin? Oke, lakukan seperti itu. Nah, akan tetapi kalau memang tidak yakin, memang solusi terakhirnya top up memang. Ini ini tidak ada lagi karena eh, itu kita harus memberikan ruang. Artinya tadi kepanikan muncul itu salah satunya karena limited space. Artinya modal sudah terlalu minim. Itu bikin bikin panik. Mau dilepas takut margin call, tidak dilepas ya ngambang seperti ini gitu kan. Dan itu tentu menghambat kepada pertumbuhan portofolio nasabah dan juga menghambat kepada komisi lot yang didapatkan. Jadi sebaiknya Bapak melakukan itu, Pak. Kurang lebih seperti itu jawabannya, Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama, Pak. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Permisi, mau tanya terakhir boleh ya? Iya, silakan, Pak. Dari fakta di lapangan, kebanyakan nasabah tuh lebih banyak, 90% ya, atau bahkan lebih, itu lebih ke MC-nya daripada survive-nya. Nah, itu bagaimana ya kalau kita sebagai marketing untuk meyakinkan nasabah yang sudah mengetahui bahwa transaksinya pasti ini kebanyakannya MC. Oke, baik. Jadi, di sini juga saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa eh, profil dari bisnis futures itu adalah high risk, tapi juga high return. Betul ya? Jadi,
dalam berinvestasi ada yang low risk, low return, medium return, high risk, high return. Nah, di sini justru kita memberikan informasi kepada nasabah bahwa kalau berbicara masalah resiko, justru itu adalah hal yang sangat fundamental yang harus kita bahas bersama. Jadi nanti Bapak sebetulnya ada sesi kelas khusus, Pak, untuk membahas tentang risk and money management. Kebetulan di channel YouTube saya juga ada, itu Risk and Money Management, perhitungannya sangat detail sekali di sana. Jadi nanti Bapak bisa meminimalisir terjadinya kerugian kepada nasabah. Kunci satu yang saya ingin sampaikan ke teman-teman bahwa rata-rata nasabah yang eh, umur akunnya panjang gitu ya, dia bisa eh, endurance gitu, itu biasanya adalah yang sangat disiplin dengan risk and money management. Rata-rata nasabah yang serampangan dalam trading yang apa namanya tidak memiliki perencanaan, terus merasa wah saya punya uang lalu main entry begitu saja, itu biasanya yang tidak panjang umur atau bahkan nasabah yang hanya coba-coba dengan modal yang sangat minim tanpa memperhitungkan berapa margin requirement-nya gitu kan, berapa spread-nya, berapa swap-nya, itu main masuk begitu saja juga itu akan menjadi masalah. Jadi di sini tim Research and Development sebetulnya kenapa mengadakan ngopi ya, ngobrol pintar ini, terus kemudian berbagai program edukasi, ini tujuannya adalah untuk mensupport seluruh sales yang ada di TPFX. Harapannya satu, yaitu bagaimana teman-teman bisa terliterasi dengan baik. Nah, ketika teman-teman terliterasi dengan baik, tentu apa yang disampaikan kepada nasabah pun juga akan jadi baik juga gitu loh, seperti itu. Eh, Kurang lebih gambarannya seperti itu. Dan di sesi ngopi bulan kemarin di Desember, saya sempat menyampaikan kepada semua teman-teman sales seluruh Indonesia bahwa kuncinya cuma satu, cerdaskanlah nasabah. Buatlah nasabah paham. Buatlah nasabah itu mengerti industri future ini seperti apa. Karena kalau nasabah itu sudah paham, biasanya apapun yang terjadi ya Pak ya, apakah dia terkena cut loss, apakah dia terkena auto cut, atau dia MC sekalipun, dia nggak akan komplain sama kita. Justru dia dengan sadar diri, dia malah top up. Kenapa? Karena dia paham bisnis ini. Jadi kunci kita adalah membuat nasabah itu terliterasi dengan baik. Kurang lebih seperti itu. Oke Pak, sudah jelas. Makasih ya Pak ya. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak Vicky sudah membantu menjawab untuk Pak Hengki ya, pertanyaan dari Pak Hengki ya. Iya, O- sama-sama. Oke. Oke, Oke ya Pak ya, saya permisi dulu ya, minta izin keluar. Oke, Makasih ya Pak silakan. ya. Sama-sama Pak. Oke, kita lanjut ya di yang terakhir. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan juga kepada semua teman-teman di seluruh Indonesia, ya. Jadi, seperti yang tadi disampaikan bahwa Research and Development punya berbagai program. Ada program cabang masing-masing, ada program nasional. Kalau program cabang, kita ada training kelas ini untuk anak-anak baru. Ketika di training ini masih belum paham sepenuhnya, maka ada yang namanya advance class. Nah, salah satu yang dilakukan hari ini adalah bagian dari advance class. Ngopi ya, ngobrol pintar ini bagian dari advance class. Lalu kemudian kalau nasabah-nasabah yang ingin kita upgrade, ada namanya executive class. Itu khusus nasabah-nasabah yang masuk dengan minimum margin 2.500. Lalu kemudian kita pun ada seminar webinar yang rutin diadakan. Nah, teman-teman sales bisa arahkan nasabahnya ke sana, ya. Lalu kemudian kita untuk program nasional, kita dari pagi itu ada yang namanya eh, flash news. Pagi-pagi 6:30 itu sudah disampaikan di grup nasional. Lalu kemudian nanti jam 10, tinggal cek di tpfx.co.id, ada program namanya Market Highlight. Lalu kemudian ketika siang, itu ada data talks ya yang mengafirmasi dari apa yang disampaikan di Market Highlight.
Lalu kemudian ketika sore ada namanya TOP, top ya. Itu trading opportunity pair. Pair apa saja yang paling menguntungkan yang bisa kita manfaatkan di sesi Amerika. Lalu kemudian malam juga ada live trade, trading bareng. Jadi begitu banyak program-program yang teman-teman sebetulnya bisa manfaatkan ya. Lalu kemudian ini adalah performan daripada teman-teman yang ada di research and development. Nah, terus kemudian di sini juga untuk Palembang di sini research and development-nya adalah Pak Vicky. Pak Vicky ini juga seorang creator dari YouTube channel dan juga TikTok namanya Trade Solu ya, Trade Solution di sini, Trade Solu dan juga Instagramnya yaitu tradesolu.official. Dan juga Pak Vicky ini adalah founder daripada triple double www.tradesolu.com. Jadi di sini teman-teman kalau mau belajar juga bisa, ya. Kita bisa berinteraksi dan Palembang itu sangat beruntung memiliki Pak Vicky, ya. Jadi di sini juga Pak Charlie sebagai pimpinan di Palembang itu juga memiliki pengalaman yang luar biasa. Ditambah dengan skill yang Pak Vicky miliki, ini membuat Palembang sebetulnya bisa bisa jauh lebih hebat. Palembang itu bisa bangkit ya, apa namanya, untuk edukasi kepada para nasabah. Bahkan di sini saya sangat kenal banget dengan Pak Alam juga yang di Pontianak. Pak Alam ini adalah orang berpengalaman. Ini Pak Alam ini pengalamannya luar biasa dan saya seringkali bertemu dengan Pak Alam. Ya, jadi teman-teman yang ada di Pontianak pun juga beruntung memiliki pimpinan itu Pak Alam itu, ya. Teman-teman bisa diskusi, bisa bertanya segala sesuatu terkait masalah industri trading ini, ya. Ini adalah our performance dan kebetulan untuk saya sendiri saya memang lebih spesialisasinya kepada technical analysis, ya. Lalu kemudian saya juga pemilik daripada YouTube channel Rahasia Keuntungan dan saya juga founder daripada Premium Coaching. Jadi kalau ada nasabah-nasabah yang ingin belajar trading, betul-betul belajar trading, tetapi silabusnya, materinya materi-materi advance itu bisa mengikuti Premium Coaching, ya. Eh, dan itu bisa diselenggarakan baik secara online maupun offline. Jadi kalau teman-teman misalnya tertarik untuk yang di Palembang bisa diskusi dengan Pak Vicky ya atau yang di Pontianak bisa diskusi dengan Pak Alam, itu nanti kita bisa bahas lebih lanjut ya. Oke. Baik teman-teman yang ada di Palembang dan juga di Pontianak, eh, itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini, edisi 8 Januari 2025. Terima kasih atas partisipasi Anda dan salam profit untuk kita semua. Sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh dan selamat siang. Pak.